Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Sultan Hamengkubuwono III meninggal pada tahun 1817. Pada waktu masih hidup, ia pernah menyatakan bahwa kelak pengganti dirinya adalah putra sulungnya yang bernama Antowiryo, yang kemudian populer dengan sebutan Pangeran Diponegoro. Namun, Pangeran Diponegoro menolak dengan halus permintaan ayahnya karena ia seorang putra selir, sedangkan dari permaisuri Sultan Hamengkubuwono III mempunyai seorang putra yang bernama Jarot. Pada tahun 1802, Jarot naik tahta sebagai Hamengkubuwono keempat, tetapi 2 tahun kemudian ia meninggal dengan tiba-tiba. Pangeran Diponegoro seorang ulama yang saleh. Ia lebih suka bergaul dengan para ulama dan rakyat kecil, sehingga benar-benar mengenal kehidupan rakyat dengan segala kesengsaraannya. Pangeran Diponegoro selalu memperhatikan kemerosotan akhlak di kalangan istana dengan cemas. Campur tangan Belanda yang tidak beragama Islam dipandang tidak pada tempatnya. Lambat laun timbullah keinginannya untuk mengusir Belanda dan membebaskan rakyat dari penindasan dan penjajahan Belanda. Pada suatu ketika, Belanda bermaksud membuat sebuah jalan baru yang akan melewati tanah milik Pangeran Diponegoro dan bahkan akan memindahkan makam seorang leluhur sang pangeran. Pada tanggal 20 Juli 1825, rumah kediaman Pangeran Diponegoro dibakar Belanda. Sejak saat itu berkobarlah perang yang sampai sekarang kita kenal dengan Perang Diponegoro, yang berlangsung selama 5 tahun berturut-turut. Perjuangan Pangeran Diponegoro mendapat sambutan dan bantuan berbagai pihak. Kiai Mojo, seorang ulama besar dari daerah Mojo, Surakarta, datang bergabung bersama barisan santrinya. Sentot Alibasa Prawirodiryo datang bergabung bersama barisan Pangeran Diponegoro dan menjadi panglima utamanya. Pada tahun pertama 1825 sampai 1826, pasukan Pangeran Diponegoro banyak memperoleh kemenangan. Tetapi sejak tahun 1827, Belanda mulai unggul. Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Jenderal de Kock, Panglima Belanda, memberlakukan sistem benteng, atau yang lebih kita kenal dengan benteng Stelsel. Belanda mendirikan benteng-benteng di daerah yang telah dikuasai kembali. Antara lain benteng yang satu dengan yang lainnya dibuatkan jalan untuk mempercepat gerakan pasukan Belanda. Dengan cara ini pasukan Diponegoro tidak dapat bergerak cepat dan hubungan antara pasukan menjadi sukar. Sejak tahun 1827, perlawanan Pangeran Diponegoro melemah. Namun meskipun sudah banyak pembantu Diponegoro yang telah menyerah, Pangeran Diponegoro tetap bertahan untuk memperjuangkan perlawannya terhadap Belanda. Akhirnya Pangeran Diponegoro bersedia berunding dengan Belanda di Magelang pada tanggal 28 Maret 1930. Pada perundingan itu, atas perintah de Kock, Pangeran Diponegoro ditangkap. Pangeran Diponegoro dibawa ke Semarang, kemudian ke Batavia, lalu dibuang ke Manado. Akhirnya dipindahkan ke Makassar dan beliau meninggal di sana pada tahun 1855.